Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Walid Umar. Pada video kali ini kita akan share ya berbagi tips untuk teman-teman operator ya, dimana terkadang kita sebagai operator ketika kita ingin membuat sebuah layanan ataupun sebuah service seperti Dapodik ataupun aplikasi seperti Eraport ya dapat diakses secara online, tentunya kita akan sangat sulit ataupun kebingungan. Nah, video berikut merupakan solusi yang mungkin bisa jadi solusi permasalahan ya. Nah, contoh dekat misalnya kita saat ini kan masih dalam periode pengisian aplikasi Eraport ya. Aplikasi Eraport baik itu SMA, SMK, SMP dan SD. Nah, tentunya ketika aplikasi Eraportnya itu akan diinstal di komputernya operator, kita harus terhubung ke jaringan lokal ya, sehingga laptopnya operator ini harus selalu terkoneksi dengan jaringan sekolah. Sehingga ketika misalnya ada guru yang akan menginputkan nilai, guru tersebut juga harus sama-sama berada di suatu jaringan atau suatu network yang sama ya. Jadi ketika operatornya ingin pulang atau operatornya cuti tentunya tidak bisa ya. Nah, video berikut mungkin bisa jadi solusi bagi teman-teman ketika ingin membuat aplikasi Eraportnya dapat diakses dari mana saja ya. Contohnya ada contohnya operator dapuriknya itu dari rumah ya. Operator dapuriknya dari rumah cukup diaktifkan layanan aplikasi untuk terkoneksi menggunakan IP public. Terus guru-gurunya melakukan proses penginputan dari rumah masing-masing seperti itu. Jadi video kali ini akan fokus membahas bagaimana caranya aplikasi seperti Eraport dan Dapodik ya dapat diakses dari mana saja. Oke, untuk itu kita langsung saja. Di sini kita akan menggunakan layanan dari Perwira Media ya. Jadi Perwira Media ini menyediakan layanan VPN remote, menyediakan berbagai layanan yang kita butuhkan. Nah, salah satunya itu adalah IP public static. Jadi kita akan menggunakan fitur dari IP public static ini untuk membuat server kita yang ada di jaringan lokal itu dapat diakses dari mana saja. Jadi yang localhost ini dapat diakses dari jaringan mana saja. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Oke, jadi kita akan masuk ya ke client areanya. Kita akan coba login. Teman-teman bisa buat akun dulu ya jika belum punya akun ya, silakan dimasukkan username, password, nomor WhatsApp dan lain sebagainya untuk melakukan sign up. Nah, teman-teman yang sudah punya akun, sudah berhasil registrasi bisa sign in. Jadi di sini untuk mendapatkan sebuah alamat IP VPN ya menggunakan IP public, kita dianjurkan untuk melakukan deposito terlebih dahulu ya. Kita bisa tambah saldo. Nah, untuk kisaran harganya kita bisa pilih servernya ya. Di sini ada IP, ID, terus ada produknya. Kalau 1 bulan itu produknya itu harganya 75.000. Jadi kurang lebih kita cukup membayar biaya tersebut untuk bisa membuat server kita online ya. Jadi di sini saya akan menggunakan IP SG1, terus kita pilih produknya untuk yang 1 bulan. Kalau SG ini yang di Singapura, kalau yang ID ini yang di Indonesia ya. Akan coba yang di SG agar pengaksesnya lebih stabil. Nah, selanjutnya teman-teman bisa menginputkan ya voucher ataupun referral berikut ya. Voucher referral berikut agar mendapatkan semacam apa ya? Semacam potongan harga. Jadi teman-teman bisa salin kodenya, terus bisa order untuk mendapatkan VPN IP publiknya ya. Seperti itu. Terus kita lepas T. Nah, jika sudah kita bisa submit ya. Kita order.
Oke, orderan kita sudah disubmit ya. Kita bisa, jika sudah dibuat orderannya, kita bisa check out. Nah, berdasarkan di sini payment methodnya, kita bisa pilih bank transfer, e-wallet ataupun Alfamart ya. Jadi kita di sini bisa pakai balance kita ya yang sudah kita top up sebelumnya ya. Jika sudah, kita bisa proceed untuk melakukan proses pembelian. Nah, ini proses pembeliannya sudah berhasil. Jika sudah berhasil, kita bisa masuk pada menu detail ya. Oke, sudah berhasil. Terus kita tinggal masuk di tentunya ini bisa kita pertanggungjawabkan ya jika teman-teman yang ada di sekolah hasil pembayaran ini, invoice ini bisa di SPJ-kan ya, sehingga penukaran dananya bisa diproses ya menggunakan dana BOS seperti itu. Jika sudah, kita bisa masuk atau kembali ke service. Nah, service kita sekarang sudah berstatus aktif ya. Dan IP public kita itu ada di 103 118 175 dan 2222 ya. 222. Kita bisa cek detail. Oke, statusnya sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan proses interkoneksi ya. Interkoneksi ke IP berikut menggunakan VPN di Windows ya. Kita akan open VPN-nya, more VPN setting, terus kita bisa add. Di sini connection name-nya VPN operator, terus server address-nya kita masukkan server address-nya yang ini. Oke. Terus username password-nya juga kita masukkan. Oke. Kita bisa paste, terus VPN-nya kita bisa pilih otomatis saja ya. Sudah, kita bisa save dan connect. Nah, dia akan mencoba untuk melakukan autentifikasi ke servernya. Kita tunggu ya beberapa saat. Oke, di sini ada sedikit permasalahan ya. Tadi belum bisa connect. Nah, kita bisa solusinya adalah sebagai berikut. Kita masuk ke advance, terus kita edit konfigurasi yang kita sudah lakukan tadi. Nah, berdasarkan panduan yang diberikan oleh Perwira Media, di sini sudah lengkap ya. Kita akan menggunakan L2TP IPsec dengan pre-share key-nya. Di sini ada informasi VPN type-nya sebagai berikut, terus pre-share key-nya sebagai berikut ya. Perwira Media. Tinggal paste. Terus username password-nya dari detail yang ini ya. Bisa copy ulang. Oke. Pastikan tidak ada kesalahan ya. Jika sudah, kita bisa save dan kita bisa langsung connect ya. Bisa lihat. Oke, VPN-nya terkoneksi dan kita bisa tes ya untuk mengakses layanan server kita di IP lokal. Kita tinggal pakai IP yang ini ya, IP yang ada di service. Terus kita buka, kita tinggal buka. Oke. Ya. Terus di sini kita bisa buka pakai IP atau pakai port 5774 ya. Untuk memastikan bahwa dari servernya bisa mengakses layanan yang ada di lokal. Kita bisa lihat sekarang server kita sudah bisa diakses menggunakan IP publiknya ya. Begitu juga dengan era port. Kita tinggal pakaikan port 3154. Enter dan otomatis bisa juga terbuka ya. Bisa juga diakses, dan hal ini kalau saya coba menggunakan handphone saya ya, sebentar saya coba jalankan terlebih dahulu aplikasi perekam layar ya, perekam layar. Oke, kita buka browser saja.
Oke, kita akan rekam layar di handphone saya. Oke, sudah terekam. Sekarang kita akan akses domainnya ya, atau IP publiknya 192.168.175.222, terus kita pakai bintang titik 2 3154 enter. Nah, sekarang aplikasi kita sudah bisa diakses secara publik. Nah, ini kita cukup menambahkan domainnya ya. Kita tinggal cukup menambahkan domain, kita akan belikan domain, dan layanan kita sudah bisa diakses ya via melalui publik. Jadi dimanapun kita tidak perlu share lagi IP lokal kita ya. Biasanya kan kalau operator berpindah dari satu titik ke titik yang lain, itu mereka harus share lagi berapa IP address terbarunya, sehingga hal tersebut kurang efektif ya. Jadi operator saat ini cukup connect saja ke VPN ya, VPN operator, maka otomatis IP address-nya akan selalu statik ya. Ketika kita disconnect, kita bisa lihat. Nah, kita refresh ya. Nah, sekarang sudah tidak bisa diakses lagi ya. Sudah tidak bisa diakses lagi untuk Dapodik dan era portnya seperti itu. Nah, ketika kita connect lagi ke VPN, yang penting terkoneksi ke internet. Sekarang kita tunggu ya, sudah bisa terakses dengan baik. Oke, jadi sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.